Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisman, NPM 205060144. Di sini saya akan menjelaskan pengertian realisme dan aliran filsafat realisme. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud realisme? Apa yang dimaksud filsafat realisme? Apa saja jenis-jenis realisme? Bagaimana implikasi terhadap pendidikan? Apa saja konsep filsafat menurut filsafat aliran realisme? Siapa sajakah tokoh aliran filsafat realisme? Pengertian realisme dan aliran filsafat realisme. Seorang filsuf asal Yunani, Aristoteles, pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, yang merupakan murid Plato, mengembangkan aliran realisme yang menekankan pada pengetahuan dan nilai. Berdasarkan bentuk, kata etimologi realisme berasal dari bahasa Latin realis yang berarti sungguh-sungguh atau nyata dan benar. Realisme adalah filsafat yang menganggap bahwa terdapat satu dunia eksternal nyata yang dapat dikenali. Aliran realisme memandang bahwa objek pengetahuan manusia terletak di luar diri manusia. Contohnya, bagaimana kursi itu ada karena ada yang membuatnya. Begitu juga dengan adanya alam yang berarti ada yang membuatnya. Pengertian aliran filsafat realisme yaitu pandangan terhadap sebuah objek secara real dan berada tanpa disadarkan, tanpa pengetahuan lain atau kesadaran akal. Pengetahuan di dalam dunia pendidikan tidak hanya terletak pada objek saja, tetapi juga pada subjeknya. Pada prinsipnya, realisme memandang hakikat wujud nyata. Realitas terdiri atas dunia fisik dan rohani atau dualitas. Realisme sangat memandang dalam sebuah pendidikan karena realisme sendiri memiliki tujuan di dalam pendidikan, yaitu dengan mengembangkan kemampuan intelektual dan ingin memfokuskan pendidikan pada pencarian kebenaran melalui persamaan terhadap dunia fisik atau informasi yang berubah-ubah. Baik, saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Puji Nuralisa, NPM saya 205060151. Saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tujuan filsafat realisme. Yang pertama, mengembangkan kemampuan intelektual. Yang kedua, ingin memfokuskan pendidikan pada pencarian kebenaran melalui persamaan terhadap dunia fisik atau informasi yang berubah-ubah. Dan yang ketiga, mengatasi situasi terkini dengan membekali kemampuan agar dapat memecahkan masalah. Jenis-jenis realisme. Aliran realisme dibagi menjadi dua macam, yaitu realisme rasional dan realisme alam. Aliran realisme rasional yang berasal dari Aristoteles dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, realisme klasik. Realisme klasik berasal dari pandangan Aristoteles. Aristoteles menganggap bahwa segala sesuatu yang ada berdasarkan hal yang nyata. Aristoteles menganggap bahwa setiap benda ada tanpa adanya roh. Realisme religius. Realisme ini berasal dari pandangan Thomas Aquina, yaitu filsafat agama Kristen yang lebih dikenal aliran Thomisme. Aliran menganggap bahwa
jiwa itu penting walaupun tidak nyata seperti badan, sehingga aliran ini mempercayai bahwa jiwa dan badan diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Pengetahuan didapat dari wahyu, berpikir, dan pengalaman. Aturan-aturan keharmonisan alam semesta ini merupakan ciptaan Tuhan yang harus dipelajari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NPM 205060153. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh aliran filsafat realisme. Yang pertama ada menurut Johann Amos. Beliau memiliki pemikiran terhadap pendidikan, dapat digolongkan pada realisme religius, yaitu tentang manusia harus berusaha untuk mencapai dua tujuan, antara keselamatan, kebahagiaan, juga keadaan kehidupan yang sejahtera. Selanjutnya di sini ada menurut Francis Bacon, sesuai dengan dasar filosofis realisme bahwa kebenaran ada pada objek yang bisa diukur dan diuji. Semua kebenaran harus diketahui secara pasti dan disimpulkan, dibandingkan, dipakai sebagai satu-satunya dasar bagi suatu kesimpulan atau pengetahuan. Selanjutnya, di sini ada menurut John Locke, beliau memaparkan kebenaran bersifat metafisik atau universal. Metafisik adalah cabang filsafat yang membahas tentang permasalahan sebagai sesuatu yang ada. Sedangkan universal artinya umum, seperti konsep kemanusiaan adalah konsep yang dipercayai. Perkenalkan, nama saya Nisa Arofa Dewi, NIM 205060167. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep filsafat menurut aliran realisme. Yang pertama ada metafisika, yang berarti hakikat realitas. Jika filsuf idealisme menekankan pikiran, jiwa, spirit, atau roh sebagai hakikat realitas, sebaliknya menurut para filsuf realisme bahwa dunia terbuat dari sesuatu yang nyata, substansial, dan material yang hadir dengan sendirinya. Realitas hakikatnya bersifat objektif, artinya bahwa realitas berdiri sendiri, tidak tergantung atau tidak bersandar kepada pikiran, jiwa, spirit, atau roh. Namun demikian, mereka tetap mengakui keterbukaan realitas terhadap pikiran untuk dapat mengetahuinya. Yang kedua, ada epistemologi, yang berarti hakikat pengetahuan. Ketika lahir, jiwa atau pikiran manusia itu adalah kosong. Saat dilahirkan, manusia tidak membawa pengetahuan ataupun ide-ide bawaan. John Locke mengibaratkan pikiran manusia sebagai tabula rasa, yaitu meja lilin atau kertas putih yang belum ditulisi. Menurutnya, pengetahuan diperoleh manusia bersumber dari pengalaman. Mengingat realitas bersifat objektif, maka terdapat dualisme antara orang yang mengetahui dengan realitas yang diketahui. Implikasinya, para filsuf realisme menganut prinsip independensi yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia tentang realitas tidak dapat mengubah substansi atau esensi realitas. Karena realitas bersifat material dan nyata, maka kebenaran pengetahuan diuji dalam kesesuaiannya dengan fakta di dalam dunia material atau pengalaman diri. Teori uji kebenaran ini dikenal sebagai teori korespondensi. Contohnya, jika seseorang mengatakan rasa gula itu manis, maka untuk mengetahui kebenarannya harus diuji melalui pengalaman, yaitu dengan mencicipi gula tersebut. Yang ketiga ada aksiologi, yang berarti hakikat nilai. Aspek aksiologis banyak berkaitan dengan bidang nilai. Dalam pendidikan tidak hanya berbicara mengenai proses transfer pengetahuan, melainkan juga menyangkut penanaman nilai. Dalam kaitan dengan nilai, pandangan realisme menyatakan bahwa nilai bersifat absolut, abadi namun tetap mengikuti hukum alam yang berlaku. Melalui konsep nilainya tersebut, kelompok realis juga menyatakan bahwa mata pelajaran yang dilaksanakan di sekolah pada intinya adalah untuk menerangkan realitas objektif dunia. Sehingga studi-studi di sekolah lebih banyak didasarkan pada kajian-kajian ilmu sains.
Implikasi terhadap pendidikan. Tujuan pendidikan. Pendidikan bertujuan agar para siswa dapat bertahan hidup di dunia yang bersifat alamiah, memperoleh keamanan, dan hidup bahagia. Dengan jalan memberikan pengetahuan yang esensial kepada para siswa, maka mereka akan dapat bertahan hidup di dalam alam dan sosialnya. Edward G. Power 1982 menyimpulkan pandangan para filsuf realisme bahwa tujuan pendidikan realisme adalah untuk penyesuaian diri di dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Kurikulum pendidikan. Kurikulum sebaiknya meliputi 1. Sains, IPA, dan matematika, 2. Ilmu kemanusiaan dan ilmu-ilmu sosial, serta 3. Nilai-nilai. Sains dan matematika sangat dipentingkan sebab pengetahuan tentang alam memungkinkan umat manusia untuk dapat menyesuaikan diri serta tumbuh dan berkembang dalam lingkungan alamnya. Ilmu kemanusiaan diperlukan setiap individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Nilai-nilai dari objektivitas dan pengujian kritis yang bersifat ilmiah hendaknya ditekankan. Para filsuf realisme percaya bahwa kurikulum yang baik di organisasi menurut mata pelajaran dan berpusat pada materi pelajaran, subject matter centered. Materi pelajaran hendaknya dimulai dari yang bersifat sederhana menuju yang lebih kompleks. Selanjutnya di sini ada metode pendidikan. Metode penyajian hendaknya bersifat logis dan psikologis. Pembiasaan merupakan metode utama yang diterima oleh filsuf realisme yang merupakan penganut behaviorisme atau Edward G. Power pada tahun 1982. Metode mengajar yang disarankan para filsuf realisme bersifat otoriter. Selanjutnya ada peranan guru dan siswa. Guru adalah pengelola kegiatan belajar mengajar. Guru adalah penentu materi pelajaran. Guru harus menggunakan minat siswa yang berhubungan dengan mata pelajaran dan membuat mata pelajaran sebagai sesuatu yang konkret untuk dipahami oleh siswa. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu filsafat pendidikan adalah sebuah pelajaran di mana salah satu dari cabang filsafat. Di dalam filsafat pendidikan terdapat banyak sekali aliran, salah satunya adalah aliran filsafat pendidikan realisme. Realisme menganggap bahwa objek indera kita adalah sebenarnya, terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Konsep-konsep kunci salah satu aliran filsafat pendidikan, yakni realisme, meliputi konsep metafisika, epistemologi, dan hakikat nilai. Demikian penjelasan materi tentang aliran filsafat realisme dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.